Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yakni Benny Ramdhani diperiksa selama 5,5 jam oleh Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap Benny buntut pernyataannya terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol di Indonesia dan Kamboja. Adapun Benny dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya diketahui, Benny menceritakan asal-muasal tersebutnya sosok T yang disebut pengendali judol di Indonesia. Dia mengatakan hal itu terungkap dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lain terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Benny menyebut ada sosok DPO selain T terkait penempatan ilegal di Singapura berinisial S atau J, kemudian ALO atau AIN, kemudian RS, S, dan MN. Di hadapan pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal. Benny mengatakan ada 89.440 migran Indonesia yang bekerja di Kamboja berdasarkan data imigrasi Kamboja. Namun, dari puluhan ribu warga negara Indonesia atau WNI itu, hanya 17.883 pekerja migran yang melapor atau legal. Bahkan Benny mengatakan jika ada ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam bisnis judi dan scamming online. Menurutnya, data tersebut hanya yang bekerja di Kamboja, bukan pekerja migran yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan Thailand terkait judi online. Meski begitu, Benny tak bisa memastikan apakah ribuan pekerja migran terkait judi dan scamming online ini ada keterlibatan T sebagai sosok pengendali atau tidak. Kemudian klarifikasi ya, atas permintaan pada Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam, yaitu dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, saya periksa. Harus disampaikan nggak? Harus sampaikan semuanya Pak. Apa yang diprotes ya, Pak? Saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Advasa Smita, Doni dan Kerta. Problem. Sekarang tadi juga Pak Doni langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan yang Timur Tengah. Dan yang itu ada kapasitas saya diminta BPWMI. Yang kedua, ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Kemunculan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol masih menyita perhatian publik sampai saat ini, 30 Juli 2024. Sosok T muncul seusai disebut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
atau BP2MI Beni Ramdhani. Beni juga telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu buntut pernyataannya terkait sosok T. Beni mengatakan telah diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengaku sudah menyampaikan siapa inisial T yang dimaksudnya ke penyidik. Terkait benar atau tidaknya sosok T yang disebut pengendali judol, pihaknya hanya menyerahkan semua ke penyidik. Beni mengatakan sejauh ini banyak media massa misleading dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa inisial T yang ia sampaikan sebelumnya merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Beni mengklaim pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia. Beni tidak menampik bahwa inisial T memang sudah pernah disampaikan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun saat itu pihaknya juga menyampaikan beberapa inisial lainnya, di mana dalam hal ini terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan di sejumlah sektor. Pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik, ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya, ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya, ya, dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri. Bapak berani cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani mengatakan sudah menuangkan semua terkait sosok T dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di kasus judi online. Pernyataan itu disampaikan olehnya seusai diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Namun demikian, Beni enggan menjawab siapa sosok T di depan awak media. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya, Beni Ramdhani mengungkap bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Beni, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Beni mengungkapkan hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Beni berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, khususnya dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Pak, kalau yang lain itu perannya apa aja? Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan pada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu.
ya kan kita udah punya satgas tuh, ya satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja itu yang saya katakan spesifik karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.